Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami Putramu Yesus untuk kami terima sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Tetapi kenyataan itu dalam kehidupan sehari-hari tidaklah demikian. Kami seringkali masih menduakan Dia, karena banyak hal di luar Dia yang lebih berharga. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami mampu melihat Yesus sebagai Sang Raja, Sang segala-galanya. Sehingga kami terarah pikiran, hati, dan seluruh diri kami hanya kepada Yesus. Berkat-Mu bagi kami ya Tuhan, untuk hari Minggu ini, di mana Engkau mengingatkan kami untuk memiliki iman dan keyakinan yang dalam akan Putramu Yesus sebagai Raja untuk hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, pada tanggal 28 Juni 2020 ini, hari Minggu, bacaan Injil hari ini merupakan tantangan yang besar. Kalau boleh sangat besar. Kalau boleh menjadi suatu demand, suatu permintaan untuk meninggalkan segala sesuatu demi Yesus. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, keluarga, bapak, ibu, harta, kekayaan hidup kita. Dan itu bukanlah sesuatu yang gampang dan mudah. Karena ketika orang berani meninggalkan segala sesuatu demi Kristus, demi aku, kata Yesus, itu berarti Yesus adalah segala-galanya. Yesus lebih berharga, lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung. Dan itu bukan hanya di mulut, bukan hanya di pikiran, tetapi di dalam hidup. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat dalam sejarah orang-orang yang dipilih Tuhan, tidaklah banyak orang yang seperti itu. Ya. Kita lihat dalam Perjanjian Lama, hanya segelintir orang yang dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar gembira, untuk mewartakan orang harus jalan ke dalam jalan Yahweh. Tidak ada cara lain. Dan Tuhan mendidik orang-orang tersebut dengan cara yang keras, ya, dengan cara yang penuh lika-liku kehidupan yang gak mudah. Kita lihat sebagai contoh saja, ya, Yusuf, saudara Yakub, anak dari Yakub, anak ke-11 dari 12 bersaudara. Hanya karena iri hati, dia mau dibunuh oleh saudaranya. Tetapi kemudian dijual kepada orang di Mesir. Anda bayangkan, saudara, sedaging pun memperlakukan saudaranya ini, Yusuf. Dijual ke Mesir, menjadi budak. Lalu karena dia ganteng, cerdas, mau dibuat main oleh istrinya, majikannya Potifar, tapi Yusuf tidak mau menodai. Karena itu dia dipenjara. Tapi di penjara pun dia memiliki suatu kemampuan, suatu karakter yang luar biasa bagus, sehingga dia bisa menafsirkan mimpi sang raja dengan sangat cerdasnya. Lalu dia kemudian naik, ya, posisi menjadi Perdana Menteri, menjadi orang nomor 2 setelah raja. Dan selama bertahun-tahun dia menghadapi kesulitan beratnya hidup sebagai orang asing, ya. Tetapi Tuhan, coba lihat, kita perhatikan, seringkali Tuhan itu mengizinkan sesuatu yang tidak baik supaya membelokkan cara itu, lalu dididik seperti itu, lalu untuk tujuan-tujuan yang mulia, yang besar. Demikian juga seringkali kita memiliki salib berat, problem yang membelokkan sesuatu. Sepertinya iblis mau menghancurkan orang tersebut. Tapi kemudian Tuhan mengangkat kembali untuk suatu tujuan yang lebih luhur dan mulia.
Maka ketika di Israel, di Kanaan ada kekeringan, tidak ada makan, mereka datang kepada Raja Mesir. Dan mereka baru tahu bahwa Perdana Menteri itu adalah adik mereka sendiri. Saudara, menarik kehidupan orang yang demikian, orang yang kembali kepada inti dari Injil hari ini. Ketika orang berani meninggalkan segala sesuatu demi sesuatu yang berharga, yang mulia, karena dia mengalami sendiri, dipanggil, dididik, ditentukan, dipilih oleh Allah untuk suatu tugas, suatu misi-misi tertentu. Jadi demikian juga dengan perjanjian baru. Hanya 12 rasul, satu pun itu pengkhianat Yesus. Yohanes Pemandi seorang diri, single fighter. Yesus sendiri, Bunda Maria, Santo Yosef. Orang-orang yang terpilih ini, ya, juga dalam kemudian bapak-bapak gereja dan seterusnya, Santo Santa. Orang yang tegar tengkuk, yang dibentuk, digiling oleh Allah seperti gandum yang digiling, ya, untuk suatu tugas tertentu, atau seperti anggur yang diinjak-injak supaya memberi rasa yang menyenangkan, menggembirakan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di saat zaman sekarang ini pun tetap ada cara orang-orang yang dipilih seperti itu, ya, dipersiapkan oleh Tuhan dengan cara yang keras. Kalau Anda perhatikan di YouTube, bukalah YouTube, ya, banyak orang-orang Muslim di daerah-daerah yang mayoritas, ya, Muslim. Tuhan memilih beberapa orang untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah. Justru lewat kitab mereka sendiri. Di dalam mereka, kitab itulah mereka menemukan siapa sebetulnya Yesus. Ya. Nah, jadi menurut saya Tuhan tetap bekerja, tetap membuka, ya. Membuka, menyatakan siapa dirinya, karena dia memang Tuhan. Ya, Tuhan yang bagi kita Raja semesta alam, yang menyentuh orang-orang tersebut. Ada, bayangkan orang Sumatera Barat, orang Aceh, ya, orang Sunda, yang mayoritas sungguh-sungguh orang yang berasal dari tempat yang gak mungkin, katakanlah, yang sulit. Tapi nothing impossible for God. Dan mereka berani meninggalkan keluarganya, bahkan mengorbankan keluarganya. Orang-orang yang mereka cintai dan tidak takut dengan salib, dengan derita, dengan hukuman, dengan penderitaan, dengan penjara. Mereka tidak takut diperlakukan, dibunuh, mau dibunuh, dan seterusnya. Orang-orang demikian, saya merasa bahwa Tuhan itu, ya, dalam mempersiapkan orang-orang untuk karya penyelamatan, ya, supaya Kristus dimengerti, dihayati, diterima sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai Nabi, sebagai Tuhan, penyelamat dan penebus. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita yang jalur umum, jalur yang biasa-biasa ini. Mungkinkah dari antara kita dipilih Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Allah. Ya, mereka itu mengalami kasih Allah. Entah lewat mimpi, entah dihadirkan Yesus sendiri sebagai Tuhan. Ya, bisa saja mereka adalah Paulus yang dipakai Tuhan, tetapi ada banyak Petrus, ada banyak Yakobus, ada banyak para rasul lain yang tidak spektakuler, tetapi diresapi oleh Tuhan, ya, dipersiapkan oleh Tuhan untuk karya yang lebih besar daripada yang mereka harapkan sekarang, yang kita belum tahu seringkali. Masalahnya itu adalah bahwa seringkali kita tidak tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan diri Anda masing-masing. Sehingga kita tidak mampu menjawab dengan sungguh-sungguh, ya. Ya, kita jalan saja seperti apa adanya. Saudara, sekali lagi saya merupakan tantangan bagi kita di masa Covid ini. Tantangan yang besar dari kita, apakah engkau mau meninggalkan aku? Seperti kata Petrus kepada para rasul. Pengajaran ini berat ketika Yesus bicara tentang roti dan anggur, tentang harus lahir kembali. Orang tidak mengerti, silahkan meninggalkan aku, kata Yesus. Kalau kamu tidak bisa menerima kenyataan yang ajaranku ini. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan datang kalau tidak kepadamu? Saudara,
Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang juga diajukan kepada kita. Kepada siapa aku persembahkan hidupku? Kepada siapa lagi? Ya, atau jawaban Petrus itu tadi. Quo vadis Domini? Kemana Tuhan? Ya, kemana Tuhan Engkau inginkan aku hidup? Saya tidak tahu persis bagaimana Tuhan menyentuh Anda masing-masing. Yang saya harapkan adalah kita terbuka dan membuka hati. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita menjadi momen bagi kita bersama-sama, Anda pribadi. Karena Tuhan memilih orang itu secara pribadi. Saya yakin akhirnya tidak secara massal pendidikan itu, tidak secara komunal banyak orang, tetapi secara pribadi Tuhan membentuk orang itu ya untuk dijadikan alat cintanya dengan caranya sendiri, dengan cara yang jatuh bangun. Semoga saudara, Anda dan saya paling tidak terbuka dan membuka diri untuk mengatakan, Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagiku. Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagiku. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah aku alat cinta-Mu. Kita mengenal Santo Fransiskus Assisi misalnya. Melepaskan segala-galanya, kekayaan, kenikmatan, kesenangan, komfort, kesenangan, rasa nyaman, rasa enak. Untuk menjawab, berikan segala sesuatu, jual segala sesuatu untuk mengikuti aku. Santo Fransiskus, Santo Ignatius dari Loyola, sama. Ya. Dan itu Santo Dominikus, Santo Teresa Avila, Santo Yohanes dari Salib. Melepaskan segala-galanya, lepas bebas terhadap segala sesuatu. Anda, saya dipanggil pada saat yang sama. Pertanyaannya, Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagiku. Betulkah demikian? Saya berharap Anda dan saya disentuh dan menjawab pertanyaan yang tidak mudah itu. Meninggalkan segala sesuatu. Mungkin bukan secara fisik, tetapi terlebih-lebih meninggalkan, lepas bebas terhadap segala sesuatu. Keberanian untuk mengampuni, keberanian untuk mencintai, keberanian untuk melepaskan keinginan-keinginan pribadi demi sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, meskipun harus menghadapi salib. Dan itulah bentuk dari sikap merdeka, bebas ya, terhadap segala sesuatu. Yesus menyentuh hati kita. Semoga hari ini kita diajak untuk masuk ke kedalaman panggilan Tuhan secara khusus kepada Anda masing-masing. Di zaman ini kita lihat Santa Teresa dari Kalkuta melepaskan segala kesenangan, kenikmatan demi cinta Yesus kepada orang yang paling miskin dari yang paling miskin. Paling menderita dari paling menderita, ditolak manusia. Anda dan saya, beranikah memberikan cinta yang sebesar itu? Karena Yesus telah lebih dulu mencintai aku, mengorbankan hidupnya demi aku, memberikan segala-galanya demi aku, memberikan kehidupan demi aku untuk orang lain. Anda hidup dipanggil untuk orang lain di sekitar kita. Siapa kita? Suami, istri, anak-anak, orang tua, siapa saja yang menjadi sumber dari kekuatan kita untuk kita selamatkan. Kita tidak perlu menyelamatkan banyak orang. Orang-orang di sekitar kita, kita selamatkan dengan cara kita yang paling sederhana. Mencintai, mengasihi. Dengan seluruh diriku. Tuhan memberkati Anda semua. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa. Engkau telah menyegarkan hati kami. Untuk tahu bahwa Engkau telah menyentuh menjamah kami dengan kasih-Mu yang melimpah, yang tak berkesudahan, yang totalitas, totus tuus. Semoga semangat Santo Yohanes Paulus II mengilhami kami untuk memberikan segala-galanya kepadamu. Kepada Yesus, kepada Allah bersama Bunda Maria. Bagi Anda yang sakit, untuk mempersembahkan sakit Anda.
kepada Tuhan demi orang-orang lain yang memiliki sakit yang sama. Sehingga sakit Anda pun menyelamatkan banyak orang. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa, karena kuasa-Mu melimpah lewat tangan hamba-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.